Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayusri Devina Fasya dari Prodi Hukum. Mengenai tugas pengantar aplikasi komputer, saya akan sedikit menjelaskan dan membahas secara singkat mengenai LAN, MAN, dan WAN. Apa itu LAN? Local Area Network atau LAN adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya, jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Fungsi LAN yaitu menghubungkan dua komputer atau lebih, memindahkan file dari satu komputer ke komputer lainnya, sharing printer, LAN chatting, dan remote komputer. Selanjutnya ada karakteristik LAN. Yang pertama, tidak menggunakan jaringan telekomunikasi dari operator tambahan. Yang kedua, jaringan LAN biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, administrasi pada jaringan LAN dilakukan melalui administrasi lokal. Dan yang keempat, di dalam jaringan LAN biasanya terdapat satu komputer yang berfungsi sebagai server yang bertugas untuk mengatur sistem agar berjalan normal. Adapun perangkat jaringan LAN yaitu router, switch, hub, bridge, repeater, network interface card, dan kabel UTP. Contoh dari jaringan LAN yaitu komputer-komputer di sekolah, perusahaan, warung internet, telepon, setting router atau access point, internet, sharing data, sambungan laptop atau PC ke televisi. Adapun kelebihan jaringan LAN. Yang pertama, pemakaian sumber daya secara bersama-sama. Yang kedua, keamanan lebih terjamin karena menggunakan IP lokal. Jaringan hanya sampai sebatas switch dan selanjutnya router akan menghubungkan dengan IP publik. Yang ketiga, efektivitas dan efisiensi kerja menjadi lebih produktif. Yang keempat, mengurangi pemakaian kabel jika dibandingkan dengan sistem connect one by one. Dan yang terakhir, memungkinkan adanya transfer file antar bagian melalui suatu server lalu lintas informasi. Selain kelebihannya, jaringan LAN juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu jika salah satu PC terkena virus, maka PC yang lain bisa ikut tertular. Yang kedua, speed modem lambat. Semakin banyak PC, semakin lambat koneksi internetnya. Yang ketiga, ada kemungkinan password bisa ditembus. Keempat, perlu pengendalian pemakaian software. Selanjutnya adalah MAN. Metropolitan Area Network adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Jaringan MAN merupakan gabungan beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau hingga 10 sampai 50 km. Nah, berbeda dengan LAN yang hanya mencakup wilayah lokal saja, untuk MAN itu mencakupnya lebih luas ya, yaitu dari satu kota ke kota yang lain, seperti itu. Fungsi dari jaringan MAN adalah membantu menghubungkan sistem jaringan yang mengkombinasikan dua server, membantu menghubungkan komputer dari satu kota ke kota lain, membantu meningkatkan efisiensi dalam hal komunikasi antara kantor pusat dengan cabang. Karakteristik dari jaringan MAN yang pertama adalah cakupan area lebih luas, yakni berjarak antara 5-50 km. Yang kedua, tidak dibangun instansi, melainkan oleh jasa yang melayani jaringan MAN dan digunakan oleh suatu instansi. Yang ketiga, ukuran jaringan MAN lebih besar dengan cakupan area lebih luas dibandingkan jaringan LAN. Yang keempat, jaringan MAN merupakan jaringan berkecepatan tinggi. Dan yang terakhir, jaringan MAN memiliki 1-2 kabel dan tidak memiliki elemen switching. Dalam jaringan MAN dibutuhkan juga beberapa perangkat seperti router. Router digunakan untuk melakukan proses routing agar jaringan MAN bisa terbentuk dengan baik. Lalu ada switch, berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat yang berbeda. Lalu ada radio frekuensi, berfungsi sebagai pemancar sinyal yang membantu pengiriman data dalam satu kota atau antar kota. Dan yang terakhir, hub, digunakan untuk menerima sinyal dari satu komputer ke komputer lain.
Adapun contoh untuk aplikasi jaringan MAN sendiri cukup banyak. Paling mudah ditemui adalah jaringan bank. Jaringan bank antara satu kota dengan kota lain bisa saling terhubung berkat penggunaan jaringan MAN. Selain itu, juga sering diaplikasikan di lingkungan kampus besar. Jaringan ini misalnya akan menghubungkan komputer-komputer yang terletak di gedung perpustakaan, gedung rektorat, gedung fakultas, dan laboratorium. Kelebihan dari jaringan MAN yaitu data tersimpan di kantor pusat dan merupakan pusat data. Lalu, setiap data sifatnya real time. Ada data baru maka pusat data akan langsung terupdate. Yang ketiga, informasi dan data lebih mudah disebarkan secara luas. Lalu yang terakhir, tersedia banyak pilihan media komunikasi antara kantor pusat dengan cabang, seperti email, chatting, dan video telekonferensi. Jaringan MAN juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu biaya operasional mahal karena membutuhkan jaringan internet dan biaya-biaya lainnya. Lalu, proses instalasi rumit sehingga cenderung sulit atau tidak mudah. Yang ketiga, jika terjadi masalah atau troubleshoot pada jaringan, maka butuh waktu lama untuk bisa normal kembali, karena penanganannya tidak mudah. Dan yang terakhir, sering menjadi sasaran cracker. Selanjutnya yang terakhir adalah WAN. WAN adalah sebagai jenis jaringan komputer yang cakupan areanya paling luas, tidak hanya lintas kota, namun lintas pulau, lintas negara, dan lintas benua. Jaringan ini dibangun dengan menggunakan kabel fiber optik yang ditanam di tanah maupun di dasar laut. Fungsi dari jaringan WAN yaitu menjadi penghubung antara jaringan LAN dengan jaringan MAN, membantu mempercepat proses sharing data atau berbagi data dan informasi, memudahkan sekaligus mempercepat kegiatan komunikasi yang terpisah jarak yang jauh, memudahkan update data karena real time sekaligus lebih ekonomis, yang terakhir, menjadi media untuk menyampaikan informasi dengan cepat, mudah sekaligus efisien. Karakteristik jaringan WAN yaitu menghubungkan perangkat yang berjauhan. Jaringan WAN bisa menghubungkan perangkat yang terpisah jarak cukup jauh. Jaringan ini mampu menghubungkan komputer lintas pulau, negara, dan bahkan benua. Yang kedua, menggunakan jasa telekomunikasi, mendukung kecepatan berbagi data, akses data dari server ke komputer para user, maka jaringan ini menggunakan jasa telekomunikasi, sehingga memaksimalkan komunikasi antara karyawan di pusat dengan cabang atau antar cabang. Perangkat dari jaringan WAN yaitu router, modem, switch, multiplexer, CSU, atau DSU. Contoh jaringan WAN yang mudah ditemui adalah CCTV, yang mengatur atau memonitoring kondisi lalu lintas. Selain itu, jaringan WAN juga digunakan untuk perusahaan internasional. Adapun kelebihan jaringan WAN yaitu server pusat adalah bank data, jaringan luas, dan memaksimalkan penghematan biaya. Jaringan WAN ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, keamanan data yang rentan sehingga mudah sekali dibobol. Lalu, jaringan yang rumit, ya. Jika terjadi masalah, perbaikannya jarang bisa diselesaikan dengan cepat. Karena jaringannya yang dibangun oleh kabel yang ditanam di dalam tanah atau di dasar laut, maka ketika terjadi masalah, perbaikannya akan cenderung menjadi lebih sulit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.